Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Januar dari kelas B Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 011 01 00035. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, materi GBHN, RPJP, dan RPJM. Selanjutnya langsung masuk aja ke materinya. Perubahan atau amandemen konstitusi dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia memberikan perubahan mendasar dalam proses penyusunan arah pembangunan hukum nasional. Hal ini didasari oleh perubahan-perubahan politik dalam sejarah Indonesia antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik, karakter produk hukum juga berubah. Perubahan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum bukan hanya menyangkut perubahan undang-undang, melainkan menyentuh perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan agenda atau produk reformasi. Pada saat itu, ada arus pemikiran yang kuat yang dimotori oleh berbagai kampus dan para penggiat demokrasi bahwa reformasi konstitusi merupakan keharusan jika kita mau melakukan reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan mengubah sistem kelembagaan negara, termasuk kedudukan MPR yang akan berdampak pada hilangnya kewenangan MPR untuk membuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Landasan hukum yang menjadi dasar pijakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam segala penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengarahkan pembangunan hukum nasionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mencapai keadilan dan jaminan supremasi hukum serta persamaan di muka hukum bagi setiap warga negara. Adapun tujuannya didirikan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional yang bertahap dan berkesinambungan. Sebelum adanya perubahan atau amandemen UUD 1945, arah pembangunan nasional ditetapkan melalui garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap 5 tahun setelah amandemen, perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan negara diatur melalui sistem perencanaan pembangunan nasional melalui keluarnya Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau UU SPPN yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN, baik GBHN maupun RPJPN, hakikatnya sama sebagai pedoman arah pembangunan Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah. Ya baik,
Selanjutnya ada tujuan dan arah pembangunan hukum nasional. Tujuan pembangunan hukum nasional berdasarkan GBHN tahun 1978 adalah pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan kedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan juga damai. Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata itu dengan mengikuti The Golden Middle Way, dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang menyolok dan cara-cara yang ekstrim seperti paham kapitalisme, paham komunisme, ataupun cara-cara fanatik religius. Hukum bukan merupakan tujuan, akan tetapi jembatan yang membawa kita kepada ide dan yang kita cita-citakan. Setelah mengetahui masyarakat bagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana dapat menciptakan sistem hukum nasional yang kita kehendaki. Namun demikian, politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan pola pikir tradisional yang terdapat di negara kita. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realita dan politik hukum internasional. Peluang dan motivasi untuk melaksanakan pembangunan hukum yang lebih signifikan terhadap perkembangan tuntunan zaman sudah tercipta GBHN tahun 1993 yang secara formal mengungkapkan kemauan politik para penentu kebijakan penyelenggaraan bernegara untuk memandang hukum sebagai subsistem nasional setara dengan subsistem nasional lainnya. Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat itu harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu cita-cita hukum Pancasila yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Tatanan hukum nasional Indonesia itu harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Kemudian, poin yang kedua itu mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan keagamaan. Poin yang ketiga, sejauh mungkin tertulis, serta terunifikasi. Poin yang keempat, bersifat rasional yang mencangkup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas berkaidah, dan rasionalitas nilai. Poin yang kelima, aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sedangkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 4 UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional bertujuan untuk yang pertama, mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Poin ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Poin keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan poin terakhir atau poin kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkemajuan. Lalu, perencanaan pembangunan pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dimuat dalam GBHN dan dikeluarkan dalam bentuk TAP MPR yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. GBHN menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Presiden. Kedudukan TAP MPR adalah merupakan keputusan negara yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang ketatanegaraan dan mempunyai kekuatan mengikat keluar dan ke dalam MPR. Terdapat perbedaan antara ketetapan dan keputusan MPR. Dalam perbedaan ini, maka segala putusan yang berlaku ke dalam anggota majelis sendiri dituangkan dalam bentuk keputusan, sedangkan yang berlaku keluar majelis dituangkan dalam bentuk ketetapan. Kedudukan MPR menurut ketentuan baru Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen sudah mengalami perubahan yang mendasar sehingga MPR tidak lagi mengeluarkan produk hukum sebagaimana yang dikenal selama ini. Oleh karena itu, MPR tidak boleh lagi dan tidak akan lagi menetapkan produk hukum yang bersifat mengatur, kecuali dalam bentuk undang-undang dan perubahan undang-undang. Namun, kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk hukum yang tidak bersifat mengatur atau administratif tetap dapat dipertahankan. Sebagai contoh misalnya, MPR menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden telah resmi sebagai presiden sejak mengucapkan sumpah atau janji jabatannya di hadapan sidang MPR. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kesinambungan arah pembangunan hukum nasional. Dalam sidang perubahan undang-undang dan badan pekerja MPR, penghapusan GBHN berkaitan dengan perubahan model pemilihan presiden dan wakil presiden yang tadinya oleh MPR dirubah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan dipilih oleh rakyat, maka menjadi wewenang presiden yang dapat dipilih oleh rakyat untuk menentukan rencana pembangunan. Presiden pun tidak bisa lagi dijatuhkan karena perbedaan kebijakan, perbedaan pendapat antara MPR dan Presiden, sehingga yang bisa menjatuhkan nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, sebagai gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Saat ini dokumen yang menggantikan GBHN adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 hingga tahun 2025 yang ditetapkan dengan UU nomor 17 tahun 2007. GBHN dan RPJPN adalah merupakan perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang yang dibuat dan disusun berdasarkan bentuk yuridis yang berbeda akibat dari perubahan konstitusi GBHN pada masa Orde Baru, disusun dan ditetapkan oleh TAP MPR, sementara RPJPN dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang merupakan penjabaran
visi misi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Merujuk pada analisa tersebut di atas, maka dugaan bahwa perencanaan pembangunan nasional saat ini tidak memiliki pedoman sebagaimana GBHN tidak tepat dengan adanya RPJPN yang strategis. Kebijakan yang sama melalui periodisasi, pelaksanaan dan materi pembangunan hukum nasional yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan masanya. Belum optimalnya pelaksanaan dari rencana pembangunan nasional bukan hanya karena tidak adanya pedoman atau garis-garis besar pembangunan nasional, namun lebih dikarenakan akibat situasi sistem ketatanegaraan yang berubah dengan amandemen UUD 1945. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.